Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok MPPL, mata kuliah MPPL. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai proyek yang kami kembangkan, yaitu kami bekerjasama dengan Kerajanet. Kerajanet sendiri adalah sebuah perusahaan WiFi yang terletak di Pasuruan. Di sini kami ingin mengembangkan suatu aplikasi dari perusahaan tersebut agar mempermudah daripada kinerja perusahaan tersebut. Kami akan jelaskan dalam dokumen kami. Di sini terdiri dari Ahmad Zaini dengan NIM 2022166, Yusran Nasrullah dengan NIM 22022-201, dan saya sendiri Ari Setiawan dengan NIM 2022169. Lanjut, masuk pada ringkasan proyek daripada Kerajanet. Di sini, proyek aplikasi manajemen pelanggan usaha sewa WiFi Kerajanet merupakan inisiatif digitalisasi manajemen pelanggan pada suatu usaha sewa WiFi perumahan di daerah Kerajaan Pasuruan, yang sebelumnya masih mengandalkan pencatatan manual dikembangkan oleh tim teknik informatika Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu kami sendiri, kami bertiga, yang di mana Ahmad Zaini sebagai project manager, Ihsan Nasrullah sebagai inisiator dan planner, saya sendiri Ardi Setiawan sebagai eksekutor dan closer. Lanjut, Peralaman selanjutnya di sini terdapat daftar isi daripada apa saja yang tersedia pada dokumen kami ini. Masuk pada struktur proyek organisasi kelompok. Di sini jabatan terdapat beberapa jabatan dan beberapa tugasnya. Project manager di sini ditempati oleh Ahmad Zaini, inisiator ditempati oleh Yusron, planner juga ditempati oleh Yusron, serta eksekutor dan closer ditempati oleh saya sendiri Ardi Setiawan. Ini adalah struktur daripada keanggotaan tim kami. Di sini kami juga melampirkan untuk surat komitmen kerja antara kami dan pihak perusahaan yang sudah ditandatangani oleh Isron sebagai planner tadi, dan Ahmad Zaini sebagai manajer, dan serta ini saya sebagai anggota ketiga. Lanjut, masuk pada business case latar belakang. Kenapa kami memilih ini? Karena pada WiFi rumahan semakin berkembang di sini ya, tentunya, dan membutuhkan sistem pendataan pelanggan yang rapi dan efisien, sehingga tidak ada kesalahan pendataan dalam bisnis ini. Lanjut pada tujuan proyek di sini, kami bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Lanjut, menyediakan fitur login, admin, serta admin yang terlindungi. Lalu menyediakan fitur truth, memonitor atas pembayaran dan jatuh tempo. Lanjut pada lingkup proyek di sini, pengembangan fitur login, admin, truth, dan lain sebagainya. Langsung kita bisa lanjutkan pada resiko dan mitigasi. Terdapat beberapa resiko dan serta dampak serta mitigasi daripada proyek kami ini. Semisal saya berikan contohan satu, di sini resiko daripada pengembangan ini adalah keterlambatan pengembangan fitur, di mana apabila perusahaan di sini meminta fitur tambahan, maka resikonya di sini kami harus menambah waktu pengerjaan daripada program ini. Dampaknya timeline pasti akan mundur ya, pengerjaan akan mundur, dan mitigasinya menggunakan metode agile untuk memonitoring sprint ketat yang kami lakukan. Di sini masuk pada project starter, saya akan jelaskan di sini pada bagian mungkin awal mula ya. Awal mula project kami ini dilakukan pada tanggal 3 bulan 3 tahun 2025, serta diselesaikan pada tanggal 2 berapa ini? 25 bulan 6 2025. Sekitar 3 bulan lebih lah ya untuk pengerjaannya. Untuk mungkin untuk biaya ya. Biaya di sini mana ya? Bentar. Pada bagian bawah. Hmm. Nih. Di sini mungkin perkiraan anggaran daripada proyek kami ini adalah sebesar 3.800.000, yang itu dimana dibagi di berbagai beberapa, yaitu misalnya mana tadi ya? Bentar. Di atas mas, atas tadi mas. Terus Iya, atas. pada bagian ini. Eh, ya benar ini.
dibagi dalam beberapa kategori, misal satu desain 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 dan boarding, satu dua sumber daya manusia, infrastruktur IT dan lain sebagainya ini. Untuk pembagian keuangannya tadi, ini dan anggarannya secara terpecah. Lanjut kita pada slide berikutnya. Di sini masuk pada alasan pemilihan SDLC. Di sini kami menggunakan Agile Scrum karena aplikasi di sini kami menerima input daripada perusahaan. Apabila kami sudah membuat suatu program dan perusahaan meminta ingin dimodifikasi ataupun ditambah, kami bisa melakukannya. Sehingga nanti hasil daripada proyek kami itu sesuai dengan 100% sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Estimasi masuk pada perhitungan estimasi biaya Kokomo. Mungkin proyek ini didefinisikan sebagai semi detached karena tim tersendiri pengembang desain berbagai tingkat pengalaman, kompleksivitas sedang dan fitur login, CURD pelanggan dan sistem notifikasi. Ini adalah rumus daripada Kokomo basic untuk semi detached. Ini adalah rumusnya. Dan untuk cara perhitungan Kokomo, di sini kami menggunakan hitungan Kokomo beberapa untuk menghitung effort daripada pengerjaan kami ini. Menggunakan rumus ini sebagai acuan kami. Estimasi biaya jika jika diestimasikan gaji per orang dalam proyek ini sebesar 5 juta per orang ya di sini. Lanjut untuk ringkasannya di sini komponen serta hasil kategori proyek termasuk semi detached. Ukuran proyek di sini 25 serta effort sebesar 110,36. Saya, Lanjut, di sini akan silakan. dijelaskan oleh teman saya Yusron Nasrullah. Nah, ini saya bagian penjelasan yaitu di BBS atau Work Breakdown Structure. Nah, di level satu ini ada yang pertama yaitu inisiasi. Dan juga yang kedua perencanaan, dan yang ketiga desain sistem, dan yang keempat pengembangan. Eh, dan yang kelima pengujian, dan nomor 6 deployment dan penutupan. Nah, ke atas lagi Mas, bentar Mas. Ke atas lagi bentar Mas. Nah, di bagian inisiasi eh, di level 2 yaitu identifikasi kebutuhan, tujuan proyek dan juga business case. Dan yang level 3 di bagian inisiasi yaitu diskusi awal, eh, latar belakang ruang lingkup dan manfaat. Dan yang di perencanaan, sabar Mas, Mas, sabar. Di perencanaan yaitu penyusun, backlog dan juga sprint planning, yaitu ada di bagian menulis epic yaitu saya sendiri Isron, dan juga sprint planning yaitu Ardi, dan yang ketiga yaitu jadwal proyek atau timeline dan milestone-nya yaitu Mas Zaini, dan yang keempat penugasan role yaitu Ardi, dan yang desain desain sistem yaitu ada tiga, yang desain UI UX dan desain database, dan yang ketiga desain arsitektur sistem. Nah, yaitu kita bertiga. Dan yang terakhir bawa-bawa Mas. Pengembangan yaitu ada tiga hop hop. 4.1 yaitu di fitur login admin, dua cerut data pelanggan, dan yang ketiga notifikasi pembayaran. Yaitu UI login di bagian fiturnya yaitu UI login, koneksi Firebase out, dan cerut datanya yaitu tambah, edit, lihat, hapus, dan pelanggan. Notifikasi pembayaran yaitu di bagian integrasi FCM atau jadwal notifikasi. Terus bawah Mas. Di bagian pengujian yaitu unit testing, bug tracking, dan report. Dan yang terakhir uji modul terintegrasi. Di bagian pengujian login, form input notifikasi atau notifikasi. Di bug tracking yaitu ada input project libre, buat subtext debugging, dan juga yang di bagian uji modul yaitu uji login ke cerut.
ke notifikasi. Yang terakhir yaitu deployment penutupan. Ya, yang pertama deployment aplikasi, sprint report, review dan dokumentasi akhir. Yaitu yang contohnya upload ke Firebase Testing Emulator dan juga buat laporan di burn-on chart atau sprint summary. Dan yang 6.3 yaitu ringkasan kerja hasil bug atau fix yang dipresentasi di final nanti. Oke, di ringkasan pembagian peran. Yang pertama, Ahmad Zaini itu di bagian business case. Kalau saya sendiri Isron di bagian UI UX, login project libre, testing, laporan sprint. Dan juga Mas Ardi yaitu di sprint planning, database atau pengembangan CRUD dan notifikasinya. Oke, ke bawah. Nah, di sini di bagian aktivitas. Nah, di atas ini sebagai contoh aktivitas yaitu di Jira. Nah, ini dan yang di bawah itu contoh dari Project Libre. Dan di sini itu bagian backlog atau user story-nya di Jira maupun di Project Libre itu mm, agak ke bawah, Mas. Di setiap tugas yang diberikan itu menggunakan story point yang berdasarkan tingkat kompleksitas dan kapasitas tim. Itu sama halnya dengan berapa mana yang story, mana yang epic dan juga mana yang ada yang bug juga. Terus, nah sama aja itu Jira dengan Project Libre. Oke, lanjut ke bawah, Mas. Ini timeline atau pengerjaan waktunya yaitu, nah kalau di Jira itu ada eh, dan juga lebih apa lebih lengkap di Project Libre. Nah, di Project Libre sudah lengkap seperti gambar tersebut. Mungkin agak kurang besar ya Mas ya. Nah, udah. Nah, di notifikasi semisal tuh 32 dan juga itu contohnya kan ini apa judulnya notifikasi pembayaran WiFi. Nah, di semisal di diskusi masalah itu ada di 8 hari dan juga manfaat itu ada di apa 7 hari. Nah, oke udah lanjut ke bawah Mas. Nah, di bagian resource atau di kalender, nah di Jira seperti contoh tersebut dan di Project Libre. Nah, di sini di Project Libre ini mungkin apa di, di penanggung jawab kita bertiga. Nah, itu yaitu memvisualisasikan distribusi penyelesaian tugas dan sprint dengan progres yang menunjukkan sebagian besar isu telah diselesaikan tepat waktu. Oke, lanjut di Project Network. Nah, di sini di Project Network yaitu yang di atas itu inisial grup atau ini di bagian pembayaran ataupun gaji, gaji standar rate 100.000 per hari. Sama ketiga-tiganya disamaratakan 100.000 per jam, kok per hari, per jam. Dan di bawahnya itu yaitu susunan dari proyek kita. Yang pertama judulnya yaitu notifikasi pembayaran dan eh, turunannya banyak juga cabang-cabangnya. Oke, ke bawah Mas. Lanjut aja Mas. Nah, di bagian terus-terus kecilan aja Mas. Agak kecil, agak kecil. Uy, sabar, sabar. Oke, Op. Nah, di sini ada kegiatan atau keterangan singkat yang ada A sampai sampai L. Nah, mungkin dibacakannya. Yang A, yang pertama identifikasi kebutuhan di bagian kegiatan dan juga yang kedua keterangan singkat studi awal proyek dan yang ke B penyusunan backlog yaitu menyusun epic story, subtext di Jira. Dan yang C sprint planning yaitu pembagian durasi dan estimasi tugas dan yang ke D desain UI UX dan tampilan halaman login CRUD dan lain sebagainya. Dan yang E desain database
yaitu skema pelanggan dan tanggal pembayaran. Yang F, desain arsitektur sistem, modul login notifikasi, akses kontrol. Dan yang G, implementasi login admin, UI login, dan Firebase out. Dan H, CRUD dalam pelanggan, contohnya tambah, edit, hapus, lihat pelanggan. Dan yang I, monitoring pembayaran. Filter pelanggan belum membayar. Dan yang ke J, notifikasi otomatis atau jadwal dan dikirim notifikasi melalui FCM. Dan yang K, pengujian debugging atau yang contohnya tes fungsionalitas dan laporan bug. Yang terakhir, sprint report dan dokumentasi akhir. Contohnya laporan akhir atau evaluasi sprint. Lanjut ke dokumentasi SKPL ya, itu ada pendahuluan dan juga tujuan dokumen. Tujuan ini disusun sebagai pedoman utama dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi kerajaan net dan mendefinisikan secara sistematis lengkap dan tidak ambigu ke semua kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibangun. Oke, lanjut di bagian lingkup sistem, yaitu sistem ini informasi berbasis digital dan dirancang untuk memberikan layanan internet lokal secara terpadu, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Dan contohnya yaitu lingkup ini sistem mencakup 5 fitur. Yang pertama, pembelian paket WiFi, dan yang kedua, pembelian paket internet, dan yang ketiga, jasa pemasangan atau instalasi WiFi, dan yang keempat, pencarian lokasi atau rumah atau toko, dan yang kelima, update berita seputar internet. Oke, lanjut di bagian definisi akronim atau singkatan. Nah, ini SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, API itu Application Program Interface, dan UI UX, User Interface atau User Experience, dan juga admin, yaitu penjelasannya pengelola sistem, dan pelanggan, yaitu pengguna layanan membuatkan aplikasi. Nah, ini merupakan referensi dari atas, yaitu proposalnya. Oke, ke bawah, Mas. Nah, op. Agak ke atas bentar, Mas, dikit. Nah, oke, gambaran umum dari dokumen tersebut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gambaran umum sistem, dan yang ketiga kebutuhan fungsional, dan yang keempat kebutuhan non-fungsional, dan yang terakhir lampiran opsional. Gambaran umum sistem yaitu adalah sistem layanan internet lokal berbasis web atau mobile yang beroperasi secara mandiri namun mengandalkan integrasi dengan layanan pihak ketiga melalui API untuk beberapa fungsi utama. Nah, di sini contohnya yaitu fungsi-fungsi produk. Yang pertama ada pembelian paket, dan yang kedua pembelian paket data all provider, dan yang ketiga layanan instalasi kerajaan net, dan yang keempat itu pencarian lokasi sama kayak tadi, juga yang keenam akses berita teknologi dan internet, yang terakhir akses untuk teknisinya. Oke, lanjut di bagian karakteristik pengguna. Yaitu ada dua jenis pengguna atau deskripsi. Kalau pelanggan ya pengguna umum, kalau teknisi ya operator lapangan, dan juga admin yaitu pengelola sistem dari WiFi tersebut. Oke, lanjut di bagian batasan sistem. Batasan sistem ini dikarenakan aplikasi sederhana, maka aplikasi kerajaan net ini memiliki sejumlah batasan yang perlu diperhatikan selama proses pengembangan aplikasi, implementasi, dan pemakaian aplikasi. Yaitu ada di wilayah yang terbatas ataupun pembayaran terbatas pada metode tertentu, dan juga ketergantungan pada koneksi internet. Dan yang terakhir yaitu kompatibilitas perangkat terbatas. Oke, masuk di bagian asumsi dan ketergantungan, yaitu ada asumsi sistem, ketergantungan teknis, dan terus bawah ketergantungan operasional. Masuk di bagian kebutuhan fungsional, yaitu ada kodenya, yaitu ya kayak seperti tersebut contoh F1, sistem memungkinkan pelanggan membeli paket WiFi dengan pilihan berbagai paket TPPS. Nah, kayak gitulah kode-kodenya. Dan juga kebutuhan non-fungsional yaitu kodenya misal keamanan, deskripsinya yaitu sistem harus menjamin keamanan data pelanggan dan transaksi menggunakan protokol HTTPS. Kalau HTTPS itu lebih aman, kalau HTTP itu bisa diakses sama orang. Dan antarmuka sistem dimasuk di bagian antarmuka sistem, yaitu di poin 7.5.1 yaitu antarmuka pengguna user interface atau UX, dan yang 7.5.2 ada antarmuka perangkat keras, dan yang ketiga yaitu antarmuka perangkat lunak, dan yang keempat yaitu antarmuka komunikasi.
atau keamanan lah. Dan yang ini masuk ke poin 7.6, yaitu ada model atau diagram pendukung. Nah, di sini ada use case diagramnya. Mungkin bisa dilihat dulu. Oke, lanjut ke bawah, teman. Nah, di sini ada diagram aktivitas. Nah, ini ada ya diagram dari login sampai ke logout. Ada semuanya lengkap. Dan juga ada diagram kelas. Ini dari kelas admin, juga teknisi, wifi, pelanggan, dan juga pakai data. Semuanya ada diagram kelasnya masing-masing. Dan di sini ada ARD dan FD-nya, yaitu Entity Relationship Diagram, itu RD. Nah, kelasnya seperti ini. Oke, kalau di FD itu ya data flow diagram. Nah, seperti ini. Kalau pelanggan memasang paket, database. Kalau database itu payment gateway dan aplikasi seperti tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini masuk ke bagian lampiran. Nah, lampiran ini merupakan gambaran dari suatu aplikasi mobile dari kami. Yang pertama yaitu mockup di halaman registernya. Nah, di sini mungkin halaman register tersebut kayak tersebut. Lanjut ke bawah, kalau halaman login, nah seperti ini. Lanjut ke bawah, kalau di bagian halaman utama kayak gini. Oke, lanjut Mas. Kalau di bagian halaman layanan ya seperti ini, pembelian paket ataupun halnya tersebut. Oke, mungkin penjelasan saya segini dilanjutin oleh Mas Zaini. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu pada bagian E, mockup halaman pembelian paket WiFi, contohnya seperti tabel yang ada di sini. Ya, lanjut ke pembelian paket data juga seperti sama seperti di atas, bisa dilihat. Dan next, untuk pemasangan, untuk bagian pemasangan WiFi itu di sini kita harus memilih harga opsional yang yang ingin dibeli untuk WiFi-nya. Contohnya itu ada di bagian atas yang tadi. Dan di sini kita disuruh untuk mengisi data diri kita, yaitu ada nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Dan langsung pencet booking, itu akan otomatis ke proses. Nah, di bagian detail Google Map di sini, ini gunanya untuk mengetahui lokasi dari tokonya tokonya dari pengguna yang mempunyai wifi-nya, dan mengetahui dari klien yang melakukan pembookingan wifi. Lanjut, ini juga layanan berita. Di sini akan munculkan berita-berita terkini terupdate dari wifi. Next, pada poin 8 yaitu ada surat berita acara. Nah, di sini ini surat berita acara yang kita luncurkan untuk mengadakan acara, yaitu di sini juga tertera dari tim kami, yaitu dari manajer dan lain-lain. Lanjut, manual booknya di sini sudah tertera juga, yaitu pada bagian pertama login dan registrasi. Untuk di situ ada fitur password, isi nama, dan juga ada fitur login dan registrasi. Lanjut, di sini di halaman beranda juga tertera fitur lihat daftar layanan, juga booking wifi, juga alamat toko, dan juga berita, sama seperti yang tadi. Ini untuk panduan booknya, ini penjelasan dari penggunaan bagaimana cara menggunakan aplikasi mobilenya. Yang di sini ada layanan utama, penjelasannya sebagai berikut. Dan selanjutnya ada pada bagian pembelian paket WiFi, ini juga panduan pembeliannya bisa dibaca untuk di sini. Berikutnya yaitu bagian isi paket data. Di sini mirip isi pulsa atau data. Ini untuk dukungan beberapa operator, bisa dilihat untuk panduan pembelian paket data. Di sini bisa dipilih paket datanya dan token
dan layanan WiFi dan lain-lain. Ini untuk ini untuk panduan dari tampilan pemasangan internet WiFi. Di sini akan diarahkan pada untuk mengisi WiFi yang ingin jumlah data yang ingin dibeli atau di booking dan langkah-langkahnya juga sudah tertera di buku panduan. Sini untuk fitur mapnya, untuk panduan fitur mapnya di situ, fitur ini tersedia untuk memudahkan dan menunjukkan lokasi toko beserta area sekitarnya. Dan langkah-langkahnya di sini akan ditujukan untuk membuka aplikasi dan masuk ke toko menu atau alamat toko, yaitu dan akan diarahkan melihat tampilan peta dengan perincian di sekitarnya. Ya, berikutnya di sini untuk fitur booking sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengisi data diri dari klien lalu klik booking. Ini juga sama seperti berita terkini yang sudah dijelaskan. Next, untuk hasil evaluasinya di sini untuk poin 10.1 progres proyeknya di sini untuk komponen target relasi status dan catatan sudah kami terapkan. Itu bisa dilihat dari perkembangan minggu ke minggunya. Terus ke bawah untuk poin 10.2 dinamika tim di sini aspek dan evaluasinya sudah kami lakukan juga untuk aspek komunikasi, yaitu evaluasinya cukup baik namun beberapa miskomunikasi yang terjadi pada tim kami antara front end dan back end terkait format data API. Untuk kolaborasi di sini evaluasinya tugas terbagi merata namun perlu pemantauan ketat terhadap deadline antar tim. Untuk berikutnya dan lain-lain, lanjut ke bawah. Penggunaan resource di sini sudah tertera juga, bisa dilihat data-data yang sudah kami inputkan dan catatan tambahannya di sini risiko utama yang sempat muncul ketergantungan pada suatu developer backend mitigasi dengan pendampingan oleh project manager dan pembelajaran penting, yaitu pentingnya mensinkronisasikan antar tim di awal sprint. Masalah API dan UI bisa dihindari jika dokumentasi lebih matang. Lanjut pada poin 11 di sini surat serah terima aplikasi bisa dilihat dan sudah cukup jelas untuk suratnya. Ini ada tanda tangan dari manajer dan pihak klien dari owner dari Kerajaan Net. Berikutnya itu rencana pelatihan. Di sini rencana pelatihannya itu untuk tujuannya untuk tujuannya itu yang pertama memastikan pengguna atau admin pelanggan teknisi dapat mengoperasikan aplikasi dengan lancar. Ya, berikutnya meminimalkan keselamatan kesalahan penggunaan pengguna dan meningkatkan adopsi sistem. Ketiga, memberikan pemahaman tentang fitur keamanan dan troubleshooting dasar. Untuk sasaran dari pesertanya itu ada pada bagian admin, yaitu pengelola sistem, pelanggan, yaitu sebagai pengguna layanan WiFi atau data, dan bagi teknisi juga sebagai tim instalasi lapangan. Untuk durasinya itu kurang lebihnya 2 hari 8 jam total. Metode untuk bagian metodenya di sini bagian hybrid, yaitu offline untuk teknisi, online via Zoom untuk pelanggan. Toolsnya yang kita gunakan di sini menggunakan presentasi, demo aplikasi, simulasi sesi tanya jawab. Untuk berikutnya untuk modul pelatihan di sini untuk modul 1 yaitu pengenalan aplikasi. Ini berdurasi 1 jam. Tujuannya untuk presentasi memahami tujuan fitur utama dan batasan aplikasi, yaitu materi yang dibawakan
gambaran umum sistem, yaitu lingkup manfaat, diagram alur, penjelasan role admin dan pelanggan, dan juga termasuk juga teknisi juga di sini. Yaitu poin ketiga juga demo singkat, tampilan aplikasi dan match up. Atas dulu Mas. Match up, match up atau Figma. Dan aktivitas yang dilakukan pada diskusi ini yaitu interaktif tentang kebutuhan pengguna. Dan modul 2 registrasi atau login di sini berdurasi 1 jam. Tujuannya itu peserta mampu membuat akun dan mengakses sistem, dan materi yang dibawakan adalah langkah-langkah registrasi yaitu email, password, dan verifikasi. Untuk fiturnya di sini ada fitur tambahan yang di request oleh customer atau owner, yaitu lupa password. Dan juga ketiga itu keamanan akun, hindari password mudah ditebak. Dan langsung digunakan, langsung dipraktekkan di sana, yaitu simulasi login dan registrasi di emulator Android. Lanjut. Pada modul 3 di sini fitur utama untuk pelanggan, yaitu berdurasi 2 jam. Bertujuan untuk menguasai pembelian paket WiFi atau data dan pemesanan instalasi. Dan materinya yaitu pembelian paket, booking teknisi, dan notifikasi. Dan langsung dilakukan praktek, yaitu role play, transaksi, dan pemesanan. Dan untuk modul 4 di sini dashboard admin berdurasikan 2 jam, yaitu bertujuan untuk admin mampu mengelola dan pelanggan, transaksi, dan teknisi. Materinya itu ada 4 materi, yaitu CRUD pada pelanggan atau tambahan, edit dan hapus, monitoring pembayaran yaitu filter berdasarkan status, penjadwalan teknisi ada pada action tugas, update status, dan yang terakhir backup dan Firebase. Untuk prakteknya di sini kami lakukan praktek input data, sampel, dan generate laporan. Untuk modul 5 yaitu fitur teknisi selama 1 jam. Bertujuan untuk teknisi supaya memahami tugas lapangan dan update pekerjaan. Materinya itu ada 3 materi, yaitu materi pertama, akses daftar tugas instalasi, yaitu lokasi, kontak, dan pelanggan. Yang kedua, update situs pemasangan, yaitu jika berhasil atau gagal, plus untuk foto buktinya. Yang ketiga, integrasi map atau navigasi, dan dilakukan praktek yaitu simulasi update tugas via aplikasinya sendiri. Untuk modul 6 di sini troubleshooting dan keamanan itu memakan waktu 1 jam untuk bertujuan menangani masalah umum dan menjaga keamanan data, dan materi yang dibawakan adalah error umum atau login gagal, notifikasi tidak terkirim. Untuk materi kedua, proteksi data pribadi, yaitu jika dilakukan di bagian OTP atau screenshot, kontak support atau email atau telepon tim developer di sini digunakan untuk sebagai materi ketiga. Studi kasusnya itu studi kasus Mas, solusi untuk bug yang pernah ditemukan, yaitu dari dokumen risiko. Pada bagian evaluasi pelatihan di sini ada 3 poin, yaitu pretest dan post-test. Dan poin kedua simulasi ujian itu ada 3 poin, yaitu pelanggan beli paket 10 Mbps untuk 1 bulan. Admin itu bisa melakukan edit data pelanggan dan generate laporan. Dan teknisi di sini bisa mengakses atau melakukan update status instalasi selesai. Dan poin ketiga itu ada feedback peserta. Peserta bisa melakukan formulir kepuasan, bisa menilai skala antara 1 sampai 5. Dan lampiran di sini slide presentasi, yaitu terpisah mencakup screenshot aplikasi. Yang kedua dokumentasi referensi, yaitu ada 2 poin. Satu, yang pertama itu SKPL, kebutuhan fungsional atau non fungsional. Yang kedua manual book, yaitu langkah-langkah untuk menggunakan aplikasinya. Yaitu ada setelah berikutnya itu ada 3 catatan untuk pelanggan itu modul 1 sampai 3 dan 6 itu sudah cukup. Untuk admin atau teknisi semuanya modul wajib wajib diterapkan. Dan update-nya itu jika ada fitur baru atau misal pembayaran online, modul akan direvisi oleh
teknisi atau kami. Dengan rencana ini, pengguna diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi Kerajaan Net dengan secara optimal sesuai tujuan proyek. Lanjut, pada bagian